yang telah didaftarkan karena terbatasnya waktu. Yang ketiga, pemenang lomba tribun dan kuis yang akan diadakan akan diumumkan dan mendapatkan door prize pada akhir acara. Yang keempat, link kehadiran akan diberikan oleh panitia pada akhir acara. Para peserta wajib mengisinya untuk mendapatkan sertifikat. Yang terakhir, kelima, para peserta diharapkan dapat menghidupkan kameranya atau on-cam dan menggunakan background yang telah diberikan pada grup WhatsApp agar acara webinar menjadi lebih interaktif. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama, pembukaan dan doa, penyampaian susunan acara oleh panitia pelaksana, sambutan, perkenalan dengan pembicara, pemaparan materi 1, sesi Q&A, nanti juga ada kuis, lalu pengumuman pemenang kuis, dokumentasi, dan penutup. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Nahda Sakti Al-Zafira sebagai Ketua Webinar Stray Cat Campaign Stop Animal Abuse. Kepada Nahda, saya persilakan. Terima kasih kepada MC. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya, nama saya Nahda Sakti Al-Zafira sebagai Ketua Webinar Stray Cats Campaign Stop Animal Abuse. Saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dan hadir pada acara ini, yaitu Ibu Dwi Ramayanti, MSN, sebagai dosen pengampu mata kuliah Studio 4 Designing Media Campaign, Universitas Mercu Buana, dan Sekretaris Prodi VFDSK Universitas Mercu Buana atas bimbingannya selama ini. Kak Ahmad Deki Saputra SPD, perwakilan dari komunitas pencinta kucing sehati yang telah meluangkan waktu sebagai pembicara pada hari ini, para catfolks yang berbahagia dan bersemangat untuk memperluas wawasan, serta para sahabat dan rekan-rekan panitia yang telah membantu dan bekerja sama dalam mewujudkan acara ini menjadi kenyataan dan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia. Hewan yang paling sering dijadikan peliharaan salah satunya yaitu kucing. Namun masih banyak orang yang tidak memikirkan tanggung jawab dan cenderung memilih ras kucing campuran untuk dipelihara. Hal ini menyebabkan banyaknya kucing dengan ras tertentu seperti kucing kampung terlantar di jalanan. Pemahaman penelantaran hewan peliharaan didefinisikan oleh Frank Ashon pada tahun 1993 dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah pet abuse. Di Indonesia terdapat UU yang menjadi dasar hukum penelantaran dan penyiksaan hewan peliharaan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 302. Pada KUHP Pasal 302 terdapat penjelasan dan tindakan tegas terhadap pelaku penelantaran dan penyiksaan hewan peliharaan. Namun, pada kenyataannya pasal yang menjadi landasan hukum hewan peliharaan masih belum diketahui oleh beberapa calon dan pemelihara kucing. Hal ini terbukti dari maraknya kasus penelantaran dan penyiksaan hewan peliharaan. Karena itu, tujuan dari webinar ini adalah memberikan edukasi yang baik agar kepedulian terhadap segala jenis macam ras kucing bertambah. Yang kedua, menuntun serta memberikan arahan untuk tidak membeda-bedakan sikap pada setiap jenis ras kucing. Yang ketiga, menimbulkan rasa simpati dan rasa iba terhadap kucing yang mengalami kekerasan. Akhir kata, semoga tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai dan acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala. Selamat menyimak dan menikmati webinar. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selamat pagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nahda atas sambutannya. Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kami, Raffi Dia Fadli. Kepada Raffi dipersilakan. Ya, testing, suara saya terdengar? Iya, kedengaran. Baik, terima kasih Rian. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Kak Ahmad Deki Saputra SPD. Kepada Kak Deki, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Raffi dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Deki, saya perwakilan dari komunitas pencinta kucing sehati. Meskipun saya mewakili dari komunitas kucing, tetapi bicara kekerasan pada hewan, kita concern ke semua hewan, tidak hanya ke kucing. Jadi saya rasa kesetaraan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kanahda, bahwasanya semua hewan itu berhak mendapat perlindungan, tidak hanya hewan-hewan tertentu yang mungkin secara materi lebih bernilai, jadi lebih dijaga, sedangkan kalau seperti kucing kampung itu tidak. Ini boleh di-share screen, Kak, untuk materinya. Kakaknya atau dari saya yang share screen? Sebentar. Boleh dibantu di share screen. Baik, sebentar Kak Diki. Sebentar, Kak. Oke. Sudah, Kak? Sudah bisa dibantu share screen? Sebentar, Kak, lagi ada masalah teknis, mohon maaf. Oke. Sembari menunggu, kita ngobrol-ngobrol dulu aja mungkin ya sebelumnya untuk para peserta, izin sembari saya menunggu materi bisa di share screen. Berarti ini rata-rata mah yang mengikuti punya peliharaan ya biasanya, atau punya pet di rumah masing-masing. Jadi tema kegiatan kita kali ini memang hal yang perlu kita concern, karena bicara animal abuse itu sebenarnya memiliki persepsi yang beda-beda ya dari setiap orang. Karena ada yang mengatakan memberikan kandang yang sempit merupakan salah satu animal abuse, atau lingkungan yang buruk juga bisa termasuk animal abuse. Jadi bicara animal abuse, sebelum kita mengatakan bahwa itu ada animal abuse atau tidak, kita harus memahami betul secara keseluruhan situasi, apakah hewan tersebut memang mendapatkan kekerasan atau kelalaian dari sang pemilik. Karena banyak juga mungkin hal-hal yang ramai di media sosial hanya ada karena satu momen, tanpa tahu kejelasannya diviralkan, ternyata faktanya tidak seburuk itu. Karena ada satu potongan video semua kucing dimasukkan dalam satu kandang, tetapi tidak tahu kenapanya bisa menjadi bumerang. Zaman sekarang orang punya kamera, jadi lebih aware lah untuk tidak memvideokan kecuali tahu kejelasannya. Sudah bisa materinya, Kak? Link presensi. Sudah bisa di share screen, Pak. Kak. Oke, boleh coba dibantu di share screen. Oke, sebentar.
Boleh di next, Kak. Oke. Jadi mudahnya animal abuse itu adalah kekerasan yang dilakukan terhadap hewan, baik yang sengaja ataupun tidak disengaja. Nah, bicara animal abuse ini terjadi juga banyak penyebabnya ya. Hal yang paling banyak ditemui adalah kebanyakan dari si pelaku animal abuse itu merasa hewannya sudah tidak memiliki manfaat lagi, tidak lucu lagi, nyusahin, sakit-sakitan doang. Sehingga mereka merasa lebih baik itu hewan dibuang atau dianiaya sehingga tidak merepotkan bagi pihak si owner. Selain itu biasanya faktor ekonomi. Pandemi beberapa tahun kemarin sangat berdampak. Kita di komunitas pun sering mendapat laporan yang sangat meningkat terkait banyaknya penelantaran hewan yang terjadi di sekitar masyarakat. Dan bicara penelantaran hewan, dari masa pandemi itu banyak juga hewan-hewan yang mungkin secara ras itu adalah ras-ras yang bagus, tetapi karena dia sudah tidak lucu lagi, sakit-sakitan, dan owner memiliki keterbatasan dalam membawa ke dokter, maka mereka berpikir jangka pendek yaitu dibuang saja supaya tidak merepotkan. Nah, saya harap peserta di sini semua tidak akan bisa berpikir kayak gitu. Kita harus bisa lebih mikir bahwasanya setiap makhluk hidup, tidak hanya manusia, juga hewan, memiliki hak hidup yang sama. Oleh karena itu, sesuai judul di awal, kita coba stop animal abuse dengan lebih memahami animal welfare atau kesejahteraan pada hewan. Boleh di next, Kak, slide-nya. Oke. Bicara animal welfare secara umum, kesejahteraan hewan adalah suatu keadaan fisik dan psikologi hewan sebagai usaha untuk mengatasi lingkungannya. Istilah ini diperjelas nih, ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa animal welfare adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan kita tegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan yang tidak layak terhadap hewan. Hewan bisa disebut dalam keadaan yang sejahtera itu seperti yang ditunjukkan oleh bukti ilmiah yang paling mudah, yaitu terlihat sehat, nyaman, bergizi baik, dan mampu mengekspresikan perilaku alami. Ya, jadi bicara kesejahteraan hewan tuh hewan yang pasti harus sehat, tidak terlihat stres, tidak terlihat galak. Hewan-hewan yang galak biasanya dia karena ada stres atau ada trauma tersendiri sehingga dia galak. Oke. Kesejahteraan hewan yang baik membutuhkan pencegahan penyakit dan perawatan yang baik, tempat tinggal yang tepat. Makanya sebelum merawat hewan apapun, maka kita harus mempelajari dulu bagaimana dia tempat tinggalnya, bagaimana dia makanannya. Banyak sekali orang yang mungkin hobi melihara hewan itu hanya karena ikut-ikutan tren. Mungkin awal-awal pandemi sempat tren ikan hias, ikan cupang, itu banyak semua artis melihara, tapi setelah itu selesai, banyak juga yang
ya sudah hewannya juga selesai. Begitupun tren selesai, hewannya selesai, tidak lagi dirawat, tidak lagi diurus. Dan memastikan kesejahteraan hewan adalah tanggung jawab kita sebagai manusia yang mencakup pertimbangan untuk semua aspek kesejahteraan hewan, termasuk manajemen nutrisi, pencegahan dan perawatan penyakit. Dan bila perlu, kalau memang tidak ada lagi hal yang bisa dilakukan, maka pilihan terakhirnya pun tidak dibuang ya, tetapi memang kalau memang harus disuntik untuk ditidurkan ya lebih baik daripada dibuang dan dibiarkan dia terlantar. Boleh di next Kak slide-nya. Oke. Nah, bicara animal welfare nih ada 5 konsep kesejahteraan hewan. Ya. 5 konsep ini dicetuskan di Inggris sejak tahun 1992. Yang pertama itu ada bebas dari rasa lapar dan haus. Yang kedua, bebas dari rasa tidak nyaman. Yang ketiga, bebas dari rasa sakit, luka, dan juga penyakit. Yang keempat, bebas mengekspresikan perilaku alami. Yang kelima, bebas dari rasa stres dan tertekan. Jadi ada 5 unsur ini yang kita harap semua hewan bisa mendapatkan 5 unsur ini. Mereka bisa bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari tidak nyaman, bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit, bebas mengekspresikan perilaku alami, dan yang kelima, bebas dari rasa stres dan tertekan. Boleh di next Kak, kita bahas satu-satu ya. Nah, dari yang pertama nih, bebas dari rasa lapar dan haus. Jadi setiap hewan itu sebenarnya dia memiliki hak untuk bebas dari rasa lapar dan haus. Nah, bicara tentang makanan yang kita berikan juga harus sesuai dengan kebutuhannya. Kak, apakah boleh kucing makan nasi? Misalnya, kalau bicara secara ilmiahnya, setahu saya berdasarkan sharing dengan dokter hewan, bahwasanya kucing itu adalah dia karnivor 100% karnivor alami, dan dia tidak membutuhkan karbohidrat, tidak membutuhkan nasi sebetulnya. Tetapi masih banyak dari kita yang memberi makan dengan campuran nasi dengan alasan supaya cepat gemuk. Mungkin iya, mungkin tidak. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara idealnya, kucing itu tidak membutuhkan nasi. Kak, kucing saya jarang minum. Nah, jarang minum ini juga kadang terlihatnya sepele, tetapi bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang mungkinnya nanti bakal timbul di hewan kalian. Seperti mungkin bisa dia dehidrasi, atau kalau lebih parahnya lagi, mungkin kalau di kucing biasanya itu mengalami infeksi kandung kemih, jadi agak sulit buang air kecil, agak sulit pipis biasanya, itu karena awalnya mungkin karena dia secara minumnya tidak terlalu dipantau oleh kita sebagai ownernya. Jadi dari hal yang pertama aja nih kita udah harus sangat konsen nih, bebas dari rasa lapar dan haus. Memberi makanan ya kita sesuaikan, kalau memang hewan kita masih kecil atau kitten ya kita kasih makannya ya memang khusus kitten. Jangan sampai yang sudah dewasa, kenapa emang kalau dikasih makan makanan yang dewasa? Khawatir biasanya kalau kucing dewasa itu tidak lagi terlalu membutuhkan banyak protein, nantinya malah memperberat kerja ginjal biasanya gitu kalau hasil sharing saya dari dokter-dokter hewan. Boleh di next Kak. Nah, bebas dari rasa tidak nyaman. Nah, bicara kenyamanan ini biasanya karena lingkungan. Oke, misal kita punya hewan nih, kita miara ayam, tapi disatuin sama kucing, ya itu kasihan banget, ayamnya pasti dikejar-kejar gitu. Atau tetangga kita punya burung, maka kita kalau punya kucing ya jangan egois untuk melepas liarkan hewan kita, karena pasti akan mengancam kenyamanan dari hewan lain. Jadi bicara setiap orang berhak punya kebebasan, betul, tetapi kebebasan kita itu terbatas dengan ada kebebasan orang lain juga. Jadi butuh kita menjadi pet owner itu yang bijak
dalam memahami ini. Banyak juga kejadian, mungkin kalau kita bicara kucing, banyak sekali lah, paling rame itu kalau bicara reptil versus kucing. Itu banyak banget video-video yang sebenarnya mungkin video lawas, video nggak tahu entah berantah diposting oleh salah satu oknum, dan pecinta kucing banyak dengan mudahnya terbakar dengan hanya potongan video atau potongan foto yang tidak jelas itu benarkah terjadi atau tidak. Nah, di sini butuh kebijaksanaan kita nih sebagai owner. Biasanya kalau memang kita bicara melihara hewan, kita pastikan di sekitar kita hewan tersebut tidak akan merugikan hewan lain yang ada di sekitar. Begitupun kalau memang hewan di sekitar kita ada hewan yang membahayakan hewan kita, ya kita harus lebih menjaganya, karena rasa tidak nyaman ini mempengaruhi nih. Kalau dia tidak nyaman, biasanya tidak akan nafsu makan dan lain sebagainya. Boleh di next, Kak? Oke, yang ketiga, bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Oke, apa bedanya, Kak, rasa sakit, luka, dan penyakit? Nah, biasanya rasa sakit ini didapat itu dari perlakuan orang, biasanya perlakuan manusia, entah itu dipukul, entah itu ditendang, entah itu ditimpuk dengan hal yang keras biasanya. Banyak terjadi misalkan seperti anjing-anjing liar, anak-anak kecil itu masih sering ditemui kalau ketemu anjing ditimpuk, padahal anjingnya nggak ngapa-ngapain. Giliran dikejar, nanti orang tuanya marah-marah, anjingnya yang disalahin. Padahal kadang yang mancing itu anaknya yang suka memprovokasi. Kita harus sadar bahwasanya sebagai makhluk hidup itu kita nggak boleh saling mengganggu sebenarnya. Nah, kalau penyakit itu biasanya karena entah itu bakteri, karena virus, dan kalau luka ini juga biasanya bisa terjadi karena dia berantem dengan hewan lain, atau dia mungkin memecahkan benda-benda tajam, entah itu dia bisa mecahin kaca atau menginjak beling kalau mainnya di luar hewan-hewan kita. Nah, bicara bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit, maka kita juga harus siap untuk membawa hewan-hewan kita yang terlantar, baik hewan kita ataupun yang terlantar, kalau memang butuh pertolongan untuk pergi ke dokter hewan. Saya percaya di zaman sekarang banyak banget dokter hewan yang sudah memberi kemudahan. Tidak mungkin dulu tuh pikiran orang tuh ke dokter hewan mahal. Tetapi untuk di sekarang banyak kok dokter-dokter hewan, klinik-klinik hewan yang memberi kemudahan bagi orang-orang yang memang memiliki kepedulian, mulai dari entah itu diskon, entah itu bisa dicicil, dan itu sangat membantu bagi saya dan juga komunitas untuk menolong hewan-hewan yang membutuhkan pertolongan. Dan komunitas kita juga punya beberapa klinik rekanan yang amat sangat baik dalam hal melayani hewan-hewan yang memang terlantar dan tersebar di Jabodetabek, bahkan ada di Jawa Timur. Jadi bisa menjadi pilihan bagi para peserta. Mungkin kalau menemukan hewan, aduh mau bawa ke klinik mana ya, nanti bakal saya kasih tahu nama kliniknya di akhir nanti ya. Oke, boleh di next, Kak, nomor 4. Nah, bebas mengekspresikan perilaku alami. Nah, bicara kucing biasanya nggak bakal lepas dari dia suka cakar-cakar, suka mengasah kuku. Ya. Nah, kalau memang kita miara hewan atau nemu hewan yang memang perilakunya seperti itu, ya kita harus pahami bahwasanya ya memang itu perilaku mereka. Terus misalkan kalau birahi suka kencing sembarangan, ya memang perilakunya mereka begitu. Kalau memang tidak mau birahi, ada suatu tindakan yang sangat baik dan memang direkomendasikan dokter adalah disteril hewan kita supaya mereka tidak lagi birahi. Dan
Tapi kalau disteril jadi nggak bisa kawin dong. Nah, nanti namanya nggak bisa mengekspresikan perilaku alami. Pengalaman saya itu adalah hal yang salah. Karena beberapa hewan saya meskipun dari steril, ya kalau emang dia masih punya ingatan untuk kawin, ya dia tetap kadang pengen kawin. Tapi bedanya nggak seagresif saat sebelum disteril. Dan bahkan saya punya juga punya kucing yang sudah disteril lama sebelum punya anak, tapi ketika saya nemu nemu anak kucing, saya kasih ke dia, ke si kucing saya tersebut, dan itu dirawat. Jadi ternyata meskipun disteril, jiwa keibuannya sebagai induk itu tidak hilang. Jadi kalau dibilang disteril kasihan nanti kucingnya jadi stres, enggak juga menurut saya. Karena pengalaman saya tetap kucing bisa beraktivitas lebih santai, dia lebih teratur karena tidak pusing untuk mencari pasangan. Jadi saya juga perlu ngasih tahu nih, mungkin banyak yang belum melek akan steril. Dan perlu kalian tahu juga, bicara steril bahwasanya kucing liar di kota Jakarta aja, kota Jakarta itu sudah cukup banyak. Bahkan terakhir ngobrol pas pandemi itu pernah rapat bareng sama di KPKP, itu mereka punya data bahwasanya di setiap RT itu minimal ada 5 ekor kucing liar. Bayangin di Jakarta aja udah ada berapa ribu RT. Dan itu dikalikan 5 aja udah berapa hasil kucing liar yang ada di kota Jakarta. Dan salah satunya untuk mengendalikan populasi yang paling baik adalah disteril, bukan dengan diracun menurut saya, karena itu merampas hak hidup hewan. Kemudian, Kak, steril mahal. Banyak juga sekarang klinik-klinik yang sudah melakukan berbagai macam program steril, sehingga saya rasa tidak lagi jadi alasan. Balik lagi, kalau kita bicara biaya, saya rasa sekarang sudah banyak klinik-klinik yang cukup bijak dalam hal biaya. Boleh lanjut Kak di slide terakhir. Nah, bebas dari rasa stres dan tertekan. Ini sebenarnya mirip-mirip nih dengan bebas dari rasa tidak nyaman. Cuman biasanya kalau rasa stres dan tertekan ini, ya misalkan kalau kita punya hewan yang memang butuh main tapi kita kandangin terus, itu kan kasihan juga hewannya. Atau memang dia butuh komunikasi sama orang, butuh main sama ownernya, sama pemiliknya, tetapi pemiliknya terlalu sibuk sehingga tidak pernah diberi kasih sayang, dan itu bisa merasa si hewan tersebut stres dan tertekan. Dan kalau udah stres dan tertekan, lagi-lagi biasanya nggak nafsu makan. Kalau udah nggak nafsu makan, biasanya penyakit gampang timbul. Ya. Jadi 5 hal ini adalah, kalau semua orang paham akan 5 hal ini, bebas dari mengekspresikan perilaku alami mereka dan bebas dari rasa stres dan tertekan, maka saya rasa kasus animal abuse ini bisa kita tekan, karena setiap orang paham, oh ternyata semua makhluk itu punya hak hidup yang sama. Oh ternyata kita nggak boleh ya melakukan kekerasan terhadap hewan. Karena banyak juga kenapa sekarang terlihatnya yang jahat selalu lebih keren, selalu lebih banyak tampil, karena orang-orang yang mungkin paham hal-hal yang baik kadang nggak mau menunjukkan itu. Kadang saya rasa perlu juga kita show off hal-hal yang memang baik di media sosial, sehingga media sosial kita juga berisi hal-hal yang baik dan seimbang, tidak hanya perihal kekerasan terhadap hewan, pembantaian, belum lagi seperti penelantaran, karena banyak juga yang berkedok untuk menyelamatkan hewan, tetapi ternyata hewannya tidak dirawat dengan baik. Dan itu menurut saya juga agak kurang tepat. Makanya saya mengedukasi bahwasanya daripada kita menuntut orang untuk menyelamatkan hewan, kenapa nggak kita coba nih masing-masing dari kita minimal menyelamatkan atau
mensejahterakan hewan-hewan di sekitar kita. Karena dengan itu, saya yakin virus baik ini akan menular ke setiap orang yang terdekat dari kita. Next, Kak. Nah, untuk update program dan kegiatan untuk komunitas Mitra Kucing Sehati bisa lihat di Instagram, Facebook, dan juga ada nomor call center kita. Kalau memang ada yang mau nanya-nanya, mau Kak program steril gratis, steril subsidi ada nggak? Boleh langsung tanya di WhatsApp-nya. Dan terakhir, yang tadi saya bilang, komunitas kita juga bekerja sama dengan klinik hewan. Yang pertama ada namanya klinik Radian Pet and Care. Klinik ini kalau nggak salah tuh cabangnya udah ada 14, kalau nggak salah ya ada 14, 2 tuh di Jawa Timur. Dan hari ini ada pembukaan di Sidoarjo, jadi nggak cuma kota-kota Jakarta. Hari ini ada pembukaan di Sidoarjo dan dia juga ada cabang di Surabaya. Kalau untuk di Jakarta itu ada di Jakarta Utara ada di Kelapa Gading, Jakarta Timur ada di Rawamangun, ada di Buaran, ada di Pulau Gebang, terus di Bekasi ada di Cikarang, ada di Pondok Gede, Jakarta Barat ada di Tanjung Duren, ini lagi yang belum saya sebut. Di Depok ada di Sawangan sama di Sukmajaya. Jadi cukup banyak nih klinik kanan kita. Di Jakarta ada, di Depok ada, di Tangerang ada di Ciledug. Terus kalau di luar Jakarta, di luar Jakarta, Tangerang, Bekasi ada di Surabaya tuh. Ada 2 tuh di Jawa Timur, Surabaya dan Sidoarjo. Dan masih terus, setahu saya akan terus menambah cabangnya. Kita doakan semoga dengan menambahnya cabangnya makin banyak hewan-hewan yang bisa kita tolong sehingga memudahkan para orang-orang yang memang peduli terhadap kesejahteraan hewan dalam menolong hewan-hewannya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya Kak ya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Deki atas materi yang telah disampaikan. Betul-betul bermanfaat dan dapat dijadikan pembelajaran. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Para peserta yang ingin bertanya mengenai animal abuse dan hal-hal lainnya yang masih berkaitan, silahkan kirim pertanyaan di kolom chat. Oh, baik. Sudah muncul 3 pertanyaan, Kak. Sebentar. Pertanyaan pertama dari peserta Tria Rahma Aulia. Pertanyaan, pagi Kak Deki, saya Aulia ingin bertanya mengenai tindakan yang benar yang sebaik harusnya dilakukan pertama kali ketika melihat orang yang menyiksa kucing itu apa ya Kak? Ya, silakan Kak Deki. Kak, gimana kalau kita ngelihat, Kak, gimana kalau kita ngelihat orang yang sedang melakukan kekerasan terhadap hewan? Kalau saya biasanya pertama kita tegur dulu aja. Kita tegur dan kalau memang kita tegur mereka masih membantah, biasanya kita coba fokus untuk menyelamatkan hewannya. Meskipun memang di Indonesia itu ada undang-undang yang mengatur terkait hukumannya terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap hewan, tetapi karena pada prakteknya masih agak kurang tegas, maka saya lebih fokus untuk gimana kalau kita selamatin aja nih hewannya daripada kita berantem sama orangnya ya, karena itu akan menguras energi kita. Dan yang kedua, kalau memang sempat memvideokan, boleh divideokan, tetapi juga kita harus tahu nih benar-benar jangan sampai
seperti yang tadi saya bilang di awal, karena banyak juga video-video yang beredar itu sepotong dan informasinya tidak jelas sehingga para netizen ini berasumsi. Dan nanti kalau kita salah asumsi bisa dilaporin balik, nanti bisa kena ITE lah atau apa gitu. Yang saya juga kurang paham di sana. Jadi kalau saya lebih fokus kita tegur saja secara baik-baik secara langsung. Dan kalau memang orang itu masih ngeyel, kita coba amankan saja dulu hewannya, biarkan orang itu sehingga hewan tersebut kita bisa amankan daripada kita harus jadi malah ribut sama orangnya. Seperti itu sih Kak kalau saya. Baik, pokoknya yang paling pertama itu kita tegur dulu ya orangnya. Ya, betul. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Jodika Afrika Maulana Putra. Saya ingin bertanya Kak, untuk kebiri pada kucing itu banyak manfaatnya atau bagaimana Kak? Lebih baik dikebiri atau tidak? Sterilisasi ya Kak? Oke. Manfaat dari kebiri ya Kak ya. Manfaatnya cukup banyak. Kalau dari pengalaman saya pribadi ya, karena semua kucing-kucing saya itu sudah kebiri atau sudah steril. Yang pertama itu pastinya setelah disteril, meskipun nggak langsung ya, ini nggak semua kucing sama. Biasanya mereka akan memiliki perilaku yang lebih betah di rumah karena mereka tidak lagi terpancing, tidak lagi punya keinginan untuk mencari pasangan. Sehingga ini bisa menjadi solusi kalau yang suka nanya, Kak, kucing saya kok kalau malam jarang pulang ya, sering banget main. Nah, itu biasanya karena nyari pasangan. Dan perlu kalian tahu juga, kalau kita punya kucing jantan, satu jantan itu kalau dia di sekitar situ ada 10 betina, maka dia bisa mengawini 10 betina sekaligus. Dan bisa dikalikan hasil anaknya berapa, kalau dari satu betina aja 3 ekor, maka bisa tiba-tiba ada kelahiran 30 ekor anak kucing. Apakah kita bisa merawat itu semua? Dan apakah itu tidak menjadi masalah juga nantinya di masyarakat, apalagi banyak juga masyarakat yang memang tidak terlalu suka dengan hewan. Terusnya manfaat yang kedua, selain karakter hewan tersebut jadi lebih tenang, biasanya secara hormon dia lebih stabil. Secara hormon dia lebih stabil, terus juga bisa meminimalisir penyakit radang. Kalau di jantan, penyakit penyumbatan saluran kencing, kalau di betina bisa menyelamatkan dari yang namanya kanker rahim atau piometra, karena banyak juga kita melakukan TNR atau menangkap kucing liar terus kita steril, ternyata dalam keadaan dia punya kanker rahim, dan kalau itu tidak diangkat bisa menyebabkan penyakit atau kematian juga terhadap si kucingnya. Terus kanker payudara juga kalau di betina itu karena terlalu banyak atau terlalu sering melahirkan, biasanya itu juga bisa menjadi penyakit. Jadi manfaatnya salah satunya adalah bisa menghindarkan dari penyakit-penyakit yang memang berhubungan dengan alat kelaminnya atau alat reproduksinya dari si hewan tersebut. Gitu sih Kak. Oh, banyak sekali manfaatnya Kak. Ya. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari peserta Tri Rahmah Aulia. Pagi Kak Ahmad, saya Aulia ingin bertanya. Oh, sama seperti pertanyaan pertama, sepertinya diulang. Selanjutnya ada pertanyaan dari peserta Nadia Irma Yeni. Kak, ingin bertanya, steril itu termasuk animal abuse atau tidak, Kak? Oke. Seperti yang saya bilang tadi ya di poin 4, Kak, steril termasuk animal abuse atau enggak? Kita balik lagi ke persepsinya. Kita lebih mentingin menyelamatkan menstop satu hewan atau kita memilih untuk membiarkan hewan tersebut dan beranak pinak, dan kita harus menyelamatkan seluruh anak pinaknya tersebut. Bayangkan kalau kita bicara kucing itu di tahun pertama mungkin dia bisa cuma sekali lahiran, tahun kedua biasanya bisa 2 kali, tahun ketiga bisa 4 kali, begitupun seterusnya. Dan bicara steril itu menurut saya tidak termasuk animal abuse karena juga dilakukan oleh tim dokter ya Kak. Kita nggak steril sendiri-sendiri juga, ada tim dokternya yang memang tahu mekanisme yang benar gimana dan tidak menyakiti. Dan setelah pasca steril pun itu biasanya kalau memang kucing tersebut karakternya
penyayang, ya dia tidak akan berubah. Kalau ketemu anak-anak kucing yang memang butuh kasih sayang, biasanya tetap diurus. Jadi nggak bakal ngerubah perilaku alaminya. Mungkin secara intensitasnya berkurang kalau pengen dia tidak lagi ingin kawin, tapi bukan berarti dia jadi tidak bisa kawin. Jadi saya rasa tindakan steril itu tidak termasuk animal abuse. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaan selanjutnya dari peserta Mutia Erisa. Bagaimana memberi efek jera pada manusia yang suka melakukan tindak kekerasan pada hewan? Karena tentang UU nomor 18 tahun 2009 tertulis di situ hanya denda paling banyak 3 juta dan penjara selama 3 bulan. Saya rasa itu tidak cukup berat Pak untuk pelaku kekerasan hewan. Oke. Kalau bicara supaya tindakan jera ya, bisa diulang pertanyaannya Kak? Ya. Bagaimana memberi efek jera pada manusia yang suka melakukan tindak kekerasan pada hewan? Karena tentang UU nomor 18 tahun 2009 tertulis di situ denda paling banyak 3 juta dan penjara selama 3 bulan. Saya merasa itu tidak cukup berat bagi pelaku kekerasan. Kalau memang ya yang tadi saya bilang, kalau bicara untuk hukumnya memang tidak terlalu berat, maka kita bisa menghukumnya secara hukum sosial. Jadi mungkin kita bisa, sanksi sosial itu menurut saya bisa lebih berat ketimbang sanksi dari hukum. Jadi kalau memang kakak melihat ada tindak kekerasan dan itu sering ya, nggak cuma 1-2 kali, sering berarti memang itu ada gangguan mungkin dalam orang tersebut, entah itu memang dia punya trauma atau apa yang kita juga nggak tahu. Jadi untuk efek jerahnya yang pasti kita coba beri sanksi sosial aja Kak. Dan kita tetap harus tegur, kita harus pelan-pelan mengedukasi, karena menurut saya edukasi tetap yang terbaik daripada kita harus advokasi. Karena bicara advokasi, kita juga perlu mengeluarkan biaya nggak sedikit, dan semakin banyak orang-orang yang baik, nanti biasanya orang-orang jahat juga akan malu sendiri sih Kak. Makanya kita coba jadi orang yang untuk melawan hal tersebut, kita coba melahirkan virus-virus baik ini supaya orang-orang yang tadinya melakukan kekerasan akhirnya malu sendiri. Jadi sanksi sosial itu saya percaya bakal menjadi hal yang mungkin bisa merubah pikiran dia, oh ternyata ngapain juga ya gua nyakitin hewan kalau nggak ada untungnya juga gitu. Jadi pelan-pelan saya rasa orang tersebut bakal berubah, dan kita lebih nggak bisa, mungkin saat ini belum bisa berharap banyak terhadap aturan undang-undang ya, karena memang itu juga setahu saya masih agak lemah terkait tindakannya. Jadi untuk cara memberi efek jerahnya adalah kita coba sering negur mereka, kita berikan sanksi sosial, entah itu kita foto supaya mereka dan tetangga mereka tahu bahwasanya oh ini orang yang suka jahat sama hewan tuh ini orangnya gitu. Dan itu saya rasa bisa lebih memberikan efek jerah, karena kalau bicara sanksi sosial banyak orang-orang di sekitar jadi lebih peduli biasanya itu banyak orang yang nggak tahu kalau dia jahat, tapi kalau kita sudah publikasi biasanya mereka akan tahu, dan orang tersebut biasanya semoga bisa jerah untuk melakukan tersebut. Itu sih Kak. Oke. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya mungkin berkaitan dengan sebelumnya. Kak, bagaimana cara menegur pelaku animal abuse termasuk anak-anak? Nah, kalau bicara anak-anak, kebetulan saya juga pendidik, jadi saya juga sering edukasi di sekolah. Rata-rata mereka tuh bukan ingin melakukan kekerasan biasanya kalau anak-anak. Lebih karena mereka belum tahu, oh ternyata itu termasuk kekerasan ya. Gitu. Jadi kalau untuk anak-anak mungkin kita bisa lebih soft dengan ya kita kasih tahu bahwasanya hal yang mereka lakukan itu salah. Kadang mereka bukan niatnya untuk melakukan kekerasan, tapi karena memang mereka nggak tahu kalau hanya hewan itu ternyata juga makhluk hidup atau makhluknya Tuhan, makhluk Allah gitu. Jadi kalau untuk anak-anak mungkin kita bisa lebih soft dan kita bisa lebih beri edukasi mendasar bahwasanya hal tersebut itu dilarang, dan biasanya mereka itu mencontoh dari lingkungan sekitarnya, entah itu dari orang tuanya, entah itu dari tantenya, dari omnya, tetangganya. Jadi kalau bicara anak-anak biasanya ini lebih karena melihat sekitar, mencontoh, dan mereka sebenarnya nggak tahu, oh ternyata ini nggak boleh ya, oh ternyata
hewan tuh juga perlu disayang ya. Jadi saya pun di sekolah sering mengedukasi anak-anak supaya peduli sama hewan. Bahkan di sekolah saya pun yang tadinya mungkin nggak peduli sama kucing liar, sekarang hampir setiap anak setiap ketemu kucing akhirnya bisa bantu ngasih makan juga. Dan bicara edukasi sama anak-anak, memang kita harus pelan-pelan, kita harus ambil hatinya supaya nasihat dari kita bisa lebih masuk sih Kak, gitu. Oh ya, baik dari mereka juga nggak tahu ya, main-main aja Iya, sama kucing biasanya gitu cuma kan. main-main aja nganggapnya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari peserta Bella Agnani. Selamat pagi menjelang siang Pak, saya Bella Pak. Kalau boleh tahu Pak, apa selera kucing terhadap makanan berbeda-beda? Sama selain itu, saya keseringan didatengin kucing lagi. Cuma saya dan keluarga nggak bisa melihara. Karena kita merasa risih ketika makanan kucing dimakan kucing lain, sehingga saya dan keluarga saya usir kucing lain. Apakah mengusir termasuk kekerasan? Karena kalau kita memelihara lagi, kita merasa tidak mampu dalam memelihara kucing lain karena memelihara satu kucing saya sudah ribet. Oke, pertanyaannya banyak nih ya. Yang pertama, apakah selera kucing terhadap makanan berbeda-beda? Ya biasanya memang kucing ada yang mungkin lebih suka, kalau kita bicara makanan kering ya, makanan-makanan kemasan, mungkin ada yang lebih suka rasa tuna, mungkin ada yang lebih suka rasa salmon, mungkin ada yang lebih suka rasa chicken, liver, dan sebagainya. Dan itu bisa disesuaikan dengan, ya kita kalau beli makanan, biasanya kita coba dulu, nggak usah langsung beli banyak. Dan juga setahu saya kucing itu bisa merasa bosan dengan makanannya. Jadi mungkin kalau memang dilihat udah kurang nafsu makan, coba diganti rasa lain. Kalau memang kondisi sehat, biasanya dia akan tetap mau makan. Terus yang kedua, Kak, ngusir, gimana tadi pertanyaannya? Saya usir kucing lain, apakah mengusir termasuk kekerasan? Ya kalau ngusirnya cuma sekedar mengusir secara halus, tidak memukul, tidak menendang, tidak menimpuk, saya rasa nggak apa-apa ya Kak ya. Karena balik lagi, saya percaya juga setiap orang punya keterbatasan, dan itu kita bagus banget ya Kak sudah paham itu, bahwasanya daripada kita memaksakan diri untuk menambah hewan tetapi kita tidak bisa mengurusnya dengan benar. Jadi kalau ditanya Kak, mengusir termasuk kekerasan enggak? Menurut saya enggak. Ketimbang kita maksain ngurusin tapi ternyata tidak terurus dengan baik. Seperti itu Kak. Jadi banyak yang terlantar ya, misalnya jadi banyak gitu. Iya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Ajeng Putri peserta. Bagaimana menanggapi video ular makan kucing yang beredar di media sosial? Ya, nyambung ke materi tadi nih seperti Kak. Ya. Bagaimana menanggapi video ular makan kucing yang beredar di sosial media? Nah, yang pertama tuh kita harus cari tahu dulu apakah itu benar terjadi di Indonesia, apakah benar itu adalah peliharaan atau memang itu keadaan alam. Karena kalau kita bicara keadaan alam, kita nggak bisa salahin. Mungkin karena memang ularnya lapar dan hanya ketemunya kucing, kita nggak bisa salahin juga. Masa kita larang kalau bicara di alam ya. Tapi kalau memang itu peliharaan, saya rasa orang tersebut yang melihara ular perlu kita edukasi untuk masih banyak loh makanan-makanan ular yang lebih mudah gitu, ada tikus yang memang mungkin bagi sebagian orang itu membuat risih itu, ketimbang harus memberi makan kucing seperti itu sih. Jadi memang pertama tuh kita harus cari tahu dulu kebenarannya, karena banyak juga cuman nyomot video dari YouTube, nyomot video dari Google, di-share di grup komunitas kucing, wah rame. Kejar orangnya, padahal orangnya ketawa-tawa karena sebenarnya bukan video dia cuma nge-share gitu. Tapi memang hal itu nggak bisa disalahkan juga gitu. Cuman ya kita sebagai orang juga harus bisa lebih bijak. Kalau memang itu kejadian alam ya kita nggak bisa komen apa-apa. Tapi kalau memang itu benar terjadi, ada yang punya, maka kita perlu tindakan untuk mengedukasi orang tersebut seperti itu. Baik. Baik yang itu yang share di grup-grup kucing main mancing ya Kak gitu. Iya, biasa suka mancing-mancing tuh. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kowayot Subah. Kak mau bertanya, pasca steril betina apa yang perlu dipersiapkan ya Kak? Kebetulan anakku hari ini steril Kak. Pasca steril betina, yang pertama itu kalau bisa punya kandang. Jadi kalau betina itu kan dia di operasinya agak besar ya Kak ya. Maksudnya tuh kalau jantan kan di luar, hanya testisnya yang diambil. Nah kalau betina tuh biasanya agak dibuka sedikit bagian perutnya. Jadi yang pertama
kita harus punya kandang dengan tujuan meminimalisir aktivitas dia. Jadi dia kalau bisa kita batasi dulu nih aktivitasnya. Terus yang kedua pasti kita jaga kebersihannya. Karena namanya ada luka, ada jahitan, kalau kena debu, kena kotoran, sangat besar berpotensi infeksi. Jadi harus kita jaga benar kebersihannya, kita batasi pergerakannya, sisanya tinggal dikasih makan seperti biasa. Gitu. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan yang cukup menarik nih Kak dari peserta AAG. Oke. Kak mau tanya, kemarin saya baca berita mengenai penyiksaan hewan, keseluruhan hewan dalam tanda kurung, dilansir dari Asia for Animal Coalition. Indonesia ini termasuk penyebar video kekerasan pada hewan terbesar di Asia. Bagaimana peran dari komunitas pencinta hewan untuk menekan angka penyebaran video kekerasan hewan? Lalu bagaimana juga hukumnya untuk penyebar video kekerasan pada hewan tersebut, yang dimana ada beberapa orang yang terpancing ketika melihat video tersebut? Oke. Pertanyaannya bagaimana juga hukumnya untuk, kalau bicara hukum jujur saya juga kurang menguasai ya Kak ya, terkait penyebar video, karena memang banyak juga orang-orang yang kita bisa bilang provokator gitu ya. Nah terus terkait berita mengenai penyiksaan hewan, berita mengenai dilansir oleh Indonesia termasuk penyebar video kekerasan terbesar. Wah ini saya juga baru dengar nih Kak. Penyebar video kekerasan yang terbesar ini sebenarnya berita yang agak kurang mengenakan ya. Apa peran komunitas untuk menekan menekan penyebaran video tersebut? Nah, jadi biasanya video tersebut bisa menjadi viral apabila video tersebut itu semakin banyak yang menyebar. Dan cara untuk men-stop persebarannya itu sebenarnya kita harus pintar untuk memilah-milih bahwasanya memang itu kejadian. Kalau saya sih begini sih, kayak lebih fokus apakah benar itu terjadi di negara kita gitu. Kalau memang bukan di negara kita bisa laporkannya nggak di grupnya kita gitu, maksudnya nggak di grupnya Indonesia, karena saya percaya setiap instansi, setiap negara pasti punya hukumnya masing-masing. Dan kalau bicara peran komunitas, jujur mungkin terlihat kita sebagai komunitas juga belum bisa berperan terlalu banyak. Seperti yang tadi saya bilang, gimana kalau kita balas dengan kita semakin banyak juga kita buat atau kita sebar konten-konten yang memang baik. Jadi konten-konten kekerasan tersebut bisa diimbangi dengan konten-konten yang memang baik terhadap hewan. Seperti itu sih, Kak. Baik. Balas dengan kebaikan ya Kak berarti. Iya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari ini peserta Diva Nur Fazila. Selamat pagi Kak, saya Diva. Saya punya kucing di rumah, tapi saya tidak memperbolehkan dia untuk keluar di rumah. Namun saya bebaskan dia berkeliling rumah karena saya takut jika dia keluar dia bisa hilang. Makan makanan yang kotor ataupun bisa saja diracuni orang. Apakah tindakan saya salah Kak? Oke, tindakan tidak membolehkan dia untuk keluar rumah sebenarnya sudah sangat baik sih Kak. Tapi yang perlu diperhatikan, apakah dia sudah steril? Kalau belum, apakah dia ada pasangannya? Kalau saya sih lebih prefer untuk steril sebenarnya ya. Tapi saya rasa setiap orang punya hak masing-masing. Jadi itu yang perlu dipikirin, karena di poin keempat tadi ada bebas mengekspresikan perilaku alami, dan untuk keinginan kawin itu adalah ekspresi alami mereka, nggak bisa ditahan. Kadang hewan tuh, kucing, kalau bicara kucing pengen keluar rumah, kadang dia memang pengen mencari pasangan, udah umurnya untuk mencari pasangan. Jadi bukan karena pengen main aja gitu biasanya mereka keluar rumah. Dan kalau memang itu yang pengen di stop dan nggak pengen punya keturunan, ya jalan terbaiknya steril. Kalau ada yang nyaranin kasih pil KB aja misal untuk betina, dan itu juga sangat berbahaya. Banyak banget kasus-kasus penyalahgunaan obat pil KB terhadap kucing, itu malah menyebabkan kanker payudara di kucing. Jadi badannya payudaranya bengkak semuanya, dan itu biayanya jauh lebih besar pengobatannya ketimbang untuk steril sekali.
Seperti itu. Jadi kalau ditanya salah nggak? Enggak, asal semua 5 aspek tadi sudah dipenuhi di dalam rumah. Seperti itu sih, Kak. Baik. Baik, mohon maaf karena terbatasnya waktu dan kita akan sambung untuk rundown selanjutnya. Maka setelah ini ada pertanyaan, maka sebelumnya adalah pertanyaan terakhir dan akan kami jawab melalui Instagram kami. Terima kasih semuanya. Ya. Ya, terima kasih Kak Diki. Oke, sama-sama, Kak. Atas materi yang telah disampaikan betul-betul bermanfaat dan dapat dijadikan pembelajaran. Baik, sesi tanya jawab telah berakhir. Terima kasih bagi kalian yang telah bertanya dan terima kasih pula atas jawaban serta materi yang telah diberikan Kak Diki, sehingga semoga bermanfaat bagi para cat folks yang agar memperlakukan hewan dengan lebih baik lagi. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC, kepada Rian, dipersilakan. Baik, terima kasih Raffi. Selanjutnya akan ada sesi kuis. Seperti yang telah disampaikan pada tata tertib, satu pemenang dari lomba Twibbon dan kuis ini akan mendapatkan door prize yang telah disiapkan oleh panitia pada akhir acara. Dimohon para peserta untuk segera memasuki link kuis yang telah diberikan oleh panitia pada kolom chat. Mohon maaf sebentar, kuisnya sedang dipersiapkan. Mohon ditunggu ya untuk link quizisnya. Oke, Kak. Yuk, bagi yang belum join, langsung join aja ya. Linknya udah ditaruh di kolom chat.
yang belum join. Udah ada berapa nih? Udah ada 27 nih dari Ada berapa 50 nih, partisipan. 27. Iya. Ayo yang belum, join. Berarti Linknya ada 23 di orang kolom lagi. chat ya semua. Ayo join. Berarti ada 23 lagi yang belum join. Ayo silakan. Ada hadiahnya loh. Hadiahnya apa tuh, Kak? Ada apa ya? Nanti akan Surprise lah ya, diumumkan ya. surprise hadiahnya. Ya. Ada berapa kan Nahda? Udah 30 nih. Kurang berapa lagi? Ayo. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Udah 31 orang nih. Ayo yang belum segera 5 join. menit lagi akan kita mulai ya kuisisnya. Terus 32 nih Kak Dinda, udah nambah. Wah, banyak juga ya. Ayo lagi. Kak Deki kalau mau ikutan boleh Kak. Kenapa, Kak? Kak Deki kalau mau ikutan kuisnya boleh Kak. Oh, saya udah join itu, Oh, Kak. udah join. Jangan tanya. Seru-seruan aja, Kak. Iya. Wah, udah 33 nih. Sebelas 20 dimulai ya. Hmm. Tiga 33 orang nih sekarang. Ayo yang belum Yuk silakan yang join. belum join yuk. Linknya ada di Silahkan kolom chat masuk. ya. Satu menit lagi nih sebelum gamenya dimulai. Udah ada Raka, Kuandela, Pandi, Sugap. Siapa lagi nih? Cito, Bayu. Oh, udah 11.20 nih Kak Dinda. Gimana kalau Udah kita yuk mulai aja? aja. Start. Ayo start. Go. Oke, mari kita lihat siapa nih. Oh, Ajeng, Bayu, Windy Melia, Nadia Irmayeni. Masih Ayo Kak Ajeng, Nadia. masih Ajeng. Masih Ajeng pertama. Wah, dibalap nih sama Adina Putri. Adina Putri.
Ayo Kak Diva, bisa Kak Diva, nomor 1. Wah, betul semua nih ya. Wih, Diva nih. Oh, Adina Putri Siapa lagi, nih? Wah, nomor 1. Diva. Adina Putri, ayo bisa. Podli, oh. Ayo Diva balap Diva. Oh ya, Adina Putri masih memimpin ya guys. Kemudian Adina disusul Putri oleh ini Diva. masih pertama nih. Oh, dibalap sama Diva. Wih. Ayo semangat. Ayo Kak Deki. Ayo Kak Degi. Semangat Kak Deki. Lagi. Wih, di nomor pertama masih Adina Putri nih. Oh, dibalap lagi. Wah, Diva. Wah. Ayo Kak Deki. Pertarungan yang sangat sengit ya. Adina Putri disusul Ajeng, disusul Diva. Oh, disusul lagi ya Kak Deki. Oh, disusul lagi. Ayo. Siapa ya yang bakal menang? Oke. Oh. Adina Putri masih memimpin. Sudah selesai? Oh, belum. Adina Putri nih. Kak Diva mana nih Kak Diva? Itu kedua Kak Dinda. Ya? Oh. Oke. Apakah sudah selesai? Atau masih ada yang bermain? Oh, masih ada. Masih ada tuh. Ayo balap. Wah. Wah. Adina Putri masih di nomor 1. Oh, dibalap. Oh my god. Adina Putri dibalap oleh Odali. Masih. Apakah masih ada yang bermain? Apakah masih? Oh, masih. Waduh, Bayu. Wah, Odali ini ya. Itu masih. Oh, oke. Baru 29 orang nih yang selesai, 30 sekarang. Ayo 6 lagi, selesaikan. Ayo semangat. Oh, dikit lagi nih. 6 orang lagi nih, kita tungguin ya. Oh, tuh. Mau dibalap yang di atas. Ayo semangat. Oh, masih Odali ya yang mimpin. Oh, tapi Adina Putri ke atas lagi. Oh, ada 2. Adina Putri ada 2. Jadi itu Bayu juga ada 2 ya? Wah, jangan 2 Dua kali ngikut ya, tuh, 2 kali ngikut. Fair play, ayo jangan 2 device ya guys. 2 kali ngikut tuh. Aduh. Murid saya juga banyak yang gitu kalau lagi saya kasih ujian dari kuisis. Waduh, gimana ini? Ayo ketahuan. Banyak tadi sih yang kayak gitu ya, Kak. Lihat di bawah, coba Kak Raffi ke bawahin. Wah, Ajeng ada 3 loh.
Belum join, Debbie. Belum join. Link tidak ada. Oh, kirim lagi, Kak Dinda. Waktunya sudah cukup ya, Kak Nahda. Oh ya, oke. Iya. Sayang sekali tidak bisa ikut lagi. Oh, udah selesai. Oke, udah selesai. N. Wih. Oke, kita udah punya pemenang. Siapa tuh? Oh, Untuk Dali. pemenangnya kami hanya mengambil yang juara 1 saja ya. Untuk yang juara 1 bisa chat panitia Baik. untuk konfirmasi. Baik, kami akan umumkan juara 1 dari kuis ini. Selamat untuk Odali, akan mendapatkan 1 buah makanan kucing Excel, 1 buah snack kucing, 1 buah aksesoris kucing, dan merchandise dari Stray Cats Campaign. Kemudian kami juga akan mengumumkan pemenang dari lomba Tribon dengan like terbanyak, yaitu Tri Rahma Aulia yang akan mendapatkan imani. Para pemenang dapat langsung menghubungi panitia ya. Oke. Saya serahkan lagi kepada MC. Baik, terima kasih Nahda. Baik, Cat Fox. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Ahmad Diki Saputra SPD atas materi bermanfaat yang telah disampaikan tadi. Sayangnya beliau harus keluar lebih awal karena ada acara yang harus dihadiri. Terima kasih juga bagi para peserta yang sudah menghadiri webinar dari awal hingga akhir. Sebelum saya menutup acara hari ini, diingatkan kepada Cat Fox untuk men-screenshot webinar ini dan mengisi link kehadiran yang telah diberikan pada kolom chat untuk mendapatkan sertifikat. Sebelumnya, para peserta dimohon menyalakan kamera karena ada sesi foto sebagai bentuk dokumentasi acara. Yang kameranya kalau bisa pada dihidupin buat kita dokumentasi. Ayo on cam semuanya. Raffi, tolong dibantu untuk sesi dokumentasinya, Raffi. Ya, sebentar. Sesi dokumentasi akan dimulai. Hadap kamera, tolong dinyalakan webcam-nya. 1, 2, 3. Ya, sebentar, saya save. Untuk halaman kedua, halaman kedua siap. 1, 2, 3. Ya. Ya. Sesi dokumentasi sudah selesai. Baik, terima kasih Raffi.
Terima kasih semuanya. Saya Muhammad Renevanto, mewakili rekan-rekan panitia. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya ya. Thank you juga Ya, Kak makasih Deki. juga, Kak Diki. Terima kasih banyak Thank you Kakak. kakak. Jangan Terima kasih lupa udah untuk pada hadir. isi link absen. Ya, untuk mendapatkan sertifikat. Ya, betul. Izin live ya kak ya. Ya, Ya Kak. Pak, terima kasih Kak Kak. Diki. Thank you kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mengisi link absen boleh keluar. Ada di chat ya link absensinya. Oke.
itu Mas bisa nge-remove orang nggak? Halo? Bisa nanya deh. Remove aja deh, kita mau ngomongin tentang